Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di ADZ Studio Channel. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, di mana tutorial ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan sekarang ini di depan saya sudah ada sebuah mikrotik dengan tipe RB941 half light. Nah, sebenarnya router ini sudah tidak saya gunakan karena saya sudah memiliki router lain yang sudah level 5 dan router ini baru berada di level 4. Namun ketimbang mubazir, saya berencana untuk menjualnya dan memajangnya di toko, salah satu toko online, dan kebetulan ada yang minat. Dan kebetulan juga si pembeli minta untuk disettingkan hotspot dan voucher-vouchernya sekalian. Ya, saya sih oke saja, yang penting urusan lancar, gampang. Namun ketika saya mau melakukan settingan terhadap mikrotik ini, sebelumnya yang saya tahu mikrotik ini dalam keadaan normal tanpa ada kendala sedikit pun. Namun ketika saya mau melakukan konfigurasi sesuai dengan permintaan pembeli, saya langsung meresetnya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ketika sudah di reset, yang terjadi malah error ya teman-teman, dimana dia bisa hidup dengan sempurna, semua indikatornya bisa menyala, tetapi dia tidak terdeteksi di laptop atau dia tidak terdeteksi di aplikasi Winbox. Saya sudah berusaha untuk melakukan riset berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama saja, dia tidak bisa terdeteksi. Kita coba untuk hidupkan. Nah, seperti ini teman-teman, dia bisa hidup dengan sempurna. Ketika kita hubungkan juga dengan laptop menggunakan kabelan, semua potnya ini bisa, indikatornya bisa menyala. Nah, seperti ini. Tetapi meskipun demikian, dia tetap tidak bisa terdeteksi di laptop ataupun di aplikasi Winbox. Semua potnya ini masih normal. Kalian bisa lihat di sini semua portnya masih normal. Oke, ketika saya hubungkan dengan laptop, kita lihat di laptop kondisinya bagaimana. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya sudah berada di laptop dan sekarang kita akan mengecek kondisi daripada si mikrotik, apakah dia bisa terbaca di laptop ataukah dia bisa terdeteksi di aplikasi Winbox. Nah teman-teman, biasanya kalau kita baru membeli sebuah mikrotik, apalagi walaupun itu mikrotik lama ya teman-teman, mikrotik bekas, tetapi kalau kita sudah melakukan reset terhadap mikrotik tersebut, maka dengan otomatis dia akan kembali kepada settingan defaultnya, dan ketika kita buka Winbox dia akan mendeteksi match address, IP address, dan identity daripada si mikrotik. Di sini kita akan sambungkan si mikrotik dengan laptop kita dan kita lihat statusnya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Dia hanya identitasnya atau statusnya hanya mencari seperti ini.
sampai kapanpun dia seperti ini. Ini pengalaman saya, dia tidak bisa menemukan koneksi daripada si mikrotik. Kemudian kita lihat di sini juga dia statusnya hanya seperti ini, kadang-kadang hilang dan kadang-kadang muncul seperti ini. Dia tidak bisa terkoneksi secara utuh atau tersambung secara sempurna. Begitu pula kalau kita lihat di aplikasi Winbox, kita coba buka aplikasi Winbox. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita baru membeli sebuah mikrotik atau kita punya mikrotik bekas, jika sudah di reset, maka dengan secara otomatis Winbox akan mendeteksi IP address, MAC address, dan identity daripada si mikrotik. Tapi di sini tidak ada sama sekali tanda-tanda yang menandakan bahwa si mikrotik terhubung dengan aplikasi Winbox. Kita coba refresh di sini, tetap saja tidak ada. Kemudian kita coba untuk akses melalui IP address default daripada mikrotik yang pada umumnya, yaitu kita coba masukkan IP address default mikrotik 192.168.88.1. kemudian untuk login defaultnya adalah admin, kemudian passwordnya biasanya kosong ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk konekkan, nah dia akan error seperti ini, dia tetap tidak bisa mendeteksi si mikrotik karena memang mikrotik ini dalam keadaan error atau gagal booting. Kadang-kadang dia sering melakukan restart sendiri dalam beberapa detik. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba untuk melakukan perbaikan terhadap mikrotik RB941 ini. Ikuti terus video ini. Sebenarnya untuk langkah ini, untuk tutorial ini bisa digunakan untuk semua tipe daripada mikrotik atau rotor board. Oke, kita langsung saja masuk pada tahap mencari solusi. Sekarang kita akan kembali ke mikrotik. Baik teman-teman sekalian, untuk melakukan perbaikan daripada mikrotik yang error atau sering restart sendiri atau gagal booting, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita hidupkan dulu si mikrotik. Di sini tadi sudah hidup dengan sempurna. Kemudian kita sambungkan kabelan ke PC kita. Lalu di sini pada port Ethernet daripada mikrotik kita sambungkan kabelannya ke Ether 1 atau port 1. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kembali kepada laptop. Kita harus mendownload terlebih dahulu sebuah aplikasi dengan nama NetInstall, aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak mikrotik. Nah, di sini kalian bisa mengunduh filenya di halaman mikrotik.com download. Langsung saja kalian buka browser, kemudian kalian ketikkan mikrotik.com download. Nah, di sini sudah ada. Langsung saja kita klik. Nah, jika masuk kepada menu pencarian di Google, langsung kalian pilih di bagian atas yaitu software mikrotik router and wireless. Langsung saja kita klik, maka dengan otomatis kita akan diarahkan ke halaman download daripada software yang dibutuhkan oleh semua router board atau mikrotik dari berbagai tipe. Nah, di sini sudah disediakan untuk router OS-nya, extract package, pokoknya semua yang dibutuhkan oleh mikrotik dari berbagai tipe bisa kalian download di sini. Nah, karena di sini yang pertama kita butuhkan aplikasi NetInstall, kita cari dulu aplikasinya. Nah, di sini ada Winbox. Nah, ini NetInstall-nya. Nah, di sini kalian bisa download yang mana saja bisa.
silakan kalian pilih untuk melakukan install ulang terhadap sebuah routerboard. Kalian bisa menggunakan tipe yang berapa saja untuk net installnya. Namun saran saya di sini kalian sesuaikan dengan tipe routerboard yang kalian miliki. Dan karena saya sudah mendownload filenya, maka kita tinggal mengekstrak saja. Di sini saya sudah mendownload filenya. Nah, ini dia net install 6471. Kita pindahkan dulu ke desktop biar lebih gampang. Langsung kita ekstrak di desktop. Nah, ini dia sudah kita ekstrak. Kemudian untuk file yang kedua yang kita butuhkan yaitu OS daripada routerboard yang kita miliki. Langsung kembali kita masuk kepada halaman download daripada si Mikrotik. Di sini kita akan mendownload semua file atau semua file yang dibutuhkan oleh Mikrotik yang sudah dikemas dalam satu bentuk file oleh Mikrotik. Di sini kita cari file yang sesuai dengan tipe routerboard yang kita miliki, dan karena saya di sini menggunakan RB941 Hublight, maka kita cari yang sesuai dengan tipe RB941 Hublight. Nah, ini dia teman-teman. Maaf, di sini kita cari lagi. Nah, ini dia router hub mini dan Hublight. Karena di sini router yang saya pakai menggunakan hub mini, Hublight. Nah, ini dia untuk arsitektur daripada router yang saya miliki long term. Maka langsung saja saya download. Di sini kita dikasih dua pilihan, yaitu main package, artinya file yang utama saja yang kita butuhkan untuk menjalankan kebutuhan utama di Mikrotik. Kemudian yang kedua adalah extra package untuk melakukan beberapa settingan atau konfigurasi tambahan di Mikrotik. Oke, untuk lebih mengoptimalkan daripada kinerja daripada si Mikrotik, namun ini akan menambah beban memori daripada si Mikrotik, tapi tidak apa-apa. Ini kita akan download file dengan nama extract package tipe 646.45 long term. Ini sesuai dengan arsitektur atau tipe daripada routerboard yang saya miliki. Kemudian kita pilih di kolom atau di bawahnya hub mini, Hublight. Ini sesuai dengan nama routerboard yang saya miliki. Langsung saya klik extract paketnya, maka dengan otomatis akan melakukan download paketnya. Kita tunggu sampai proses download berhasil. Nah, teman-teman sekalian, setelah file npk-nya terunduh dengan sempurna, langsung saja kita cari filenya. Kita cari di folder download file yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia, saya sudah mendownload dua buah file. Di sini saya menggunakan SMIPS 645.9. Ya, langsung saja kita pindahkan ke desktop atau langsung kita ekstrak saja. Langsung kita ekstrak. Iya. Nah, teman-teman sekalian, setelah file npk-nya terunduh dengan sempurna, langsung saja kita cari filenya. Kita cari di folder download file yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia, saya sudah mendownload dua buah file. Di sini saya menggunakan SMIPS 645.9. Ya, langsung saja kita pindahkan ke desktop atau
atau langsung kita ekstrak saja. Langsung kita ekstrak. Baik teman-teman sekalian, setelah kedua file tadi kita unduh dan kita ekstrak, untuk langkah selanjutnya kita harus merubah IP daripada laptop kita. Di sini kita akan merubah IP laptop kita menjadi statik. Maka kita masuk kepada menu pengaturan internet di laptop kita. Kita pilih Open Network and Sharing Center. Kemudian kita pilih Change Adapter Setting, dan pada bagian Local Area Connection kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih Properties. Lalu setelah itu kita masuk kepada menu Internet Protocol version 4. Di sini kita klik lagi. Nah, pada bagian ini kita akan membuat IP laptop kita menjadi statik. Kita kasih tanda centang di bagian use the following IP address. Kemudian kita isikan IP yaitu 192.168.0.1. Kemudian pada bagian subnet masknya ini kita klik 1 kali, maka akan terisi dengan otomatis. Lalu setelah itu kita klik OK, dan kita close. Nah, selanjutnya kita akan buka aplikasi net install. Di sini kita akan buka foldernya. Kemudian kita klik 2 kali pada aplikasinya. Nah, di sini inilah tampilan daripada aplikasi net install. Di sini yang kita lakukan adalah kita klik menu net booting. Nah, pada menu ini pada bagian client IP addressnya ini adalah bawaan standar daripada aplikasi netbooting. Maka pada bagian client IP address ini kita harus merubahnya menjadi satu segmen dengan IP yang sudah kita buat di laptop kita, dimana tadi pada IP statik yang kita buat di laptop yaitu 192.168.1. maka di sini kita isikan dengan 192.0.2 karena tadi di IP laptop sudah kita rubah menjadi 192.168.0.1, maka di sini kita isikan dengan 192.168.0.2 agar satu segmen. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita kembali ke Mikrotik. Nah, di Mikrotik yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan reset terlebih dahulu. Di sini untuk Mikrotiknya masih dalam keadaan hidup dan masih dalam keadaan terhubung dengan laptop. Maka di sini yang kita lakukan adalah kita cabut dulu untuk powernya. Kemudian setelah itu kita lakukan hard reset. Nah, untuk setelah melakukan hard reset ini kita klik pada bagian ini, pada bagian tombol resetnya yang ini kita klik dan kita tahan. Kemudian setelah itu kita dalam keadaan kita masih menekan tombol resetnya, kita colokkan untuk power adaptornya seperti ini. Kita tahan sampai kita lihat nanti di aplikasi net install apakah bisa terdeteksi atau tidak untuk match addressnya. Nah, sekarang di aplikasi net install sudah terbaca untuk match address daripada si Mikrotik ini dia, teman-teman.
setelah MAC address daripada mikrotik kita terbaca di aplikasi net install, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan menginput atau memasukkan file-file OS atau file operation system daripada mikrotik yang akan kita install. Di sini kita klik browse, kemudian kita cari pada file yang sudah kita download dan kita ekstrak tadi, di mana tadi saya menyimpannya di desktop. Kita cari, kita coba ulang, kita browse sekali lagi di desktop. Gimana ya, kita coba sekarang ulang desktop ini ya, kita cari di sini installnya, kemudian ini dia teman-teman, all package 6.45.49. langsung saja kita klik foldernya, lalu kita klik OK, maka semua paketnya akan terisi dengan otomatis. Lalu setelah itu kita kasih tanda centang untuk memilih semua file yang akan kita install ke dalam mikrotik kita. Di sini kita pilih semua saja, oke, dan kemudian setelah itu kita klik install. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sambil kita perhatikan mikrotik kita, nanti kalau prosesnya sukses maka si mikrotik akan melakukan reboot dengan otomatis. Kita tunggu. Di sini aplikasi net install sedang melakukan format dan transferring package ke mikrotik. Nah, di sini teman-teman, untuk router mikrotiknya sudah melakukan reboot dengan otomatis dan statusnya di aplikasi net install sudah finish atau successfully, atau di sini dia installation finished successfully. Oke, kita close saja setelah kita mendapatkan pemberitahuan bahwa di sini instalasi sudah sukses. Kita tutup saja untuk aplikasi net installnya. Kita akan mengecek apakah router ini sudah berhasil kita install atau sudah berhasil kita perbaiki. Kita cek menggunakan aplikasi Winbox. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini teman-teman, dia sudah langsung otomatis mendeteksi MAC address serta IP address daripada si mikrotik. Langsung saja kita klik pada bagian, kita coba masuk ke dalam sistemnya apakah semua package yang kita install tadi sudah masuk ke dalamnya. Kita klik pada bagian MAC addressnya, kita refresh dulu. Oke, kita klik pada bagian ini. Lalu untuk seperti biasanya pada bagian login kita isikan dengan admin, kemudian untuk passwordnya kita kosongkan, lalu kita klik connect. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah berhasil masuk ke Winbox dan si Winbox sudah berhasil mendeteksi si mikrotik secara otomatis. Kita cek apakah di sini semua portnya ada. Nah, di sini sudah lengkap semua untuk interface-nya, Ether 1, 2, 3, 4 dan power line. Serta di sini untuk warisnya belum diaktifkan, kita aktifkan saja langsung. Kita kasih enable. Oke. Kita cek pada bagian yang lain, sistem-sistem atau operation system yang kita install tadi apakah sudah masuk. Kita
cek pada bagian sistem, kemudian package. Nah ini dia teman-teman semua package yang kita install tadi. Nah dengan demikian teman-teman, untuk tutorial daripada mengatasi mikrotik error atau gagal booting sudah sukses sampai di sini, dan sekarang router ini sudah normal kembali dan sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya, serta bisa menggunakan konfigurasi seperti yang kita inginkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.